Indrajit Rai Garibaldi, founder Literasi Pemuda Berdikari bersama Aliansi Aktivis Jawa Barat berupaya memberikan opinion serta mengajak para semua elemen masyarakat bahwa dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin dekat kepada hari pencoblosan atau pemilihan presiden dan wakil presiden ini harus bisa memberikan suatu dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Indrajit Rai Garibaldi di sela-sela aksi pembagian pamflet dan selebaran ajakan pemilu damai 2024 di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, menyampaikan bahwa pesta demokrasi ini harusnya tidak hanya dilihat sebagai peralihan atau pergantian presiden dan wakil presiden saja, tetapi masyarakat harus bisa melihat dari ketiga paslon yang hari ini hadir benar-benar membawa narasi perbaikan juga untuk Indonesia ke depan. Menurut Indrajit Rai Garibaldi, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian masyarakat menjelang pemilu 2024, antara lain: pertama, terkait beredarnya isu catatan hitam terhadap salah satu capres di berbagai daerah, yaitu permasalahan hak asasi manusia tentang penculikan mahasiswa pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Kami mengatakan itu sudah sangat kadaluarsa. Permasalahan HAM tersebut hanya menjadi suatu bentuk komoditas politik pada tahun-tahun pemilu. Buktinya, 3 kali beliau lolos uji verifikasi kontestasi Pilpres rasanya sudah membuktikan bahwa beliau mungkin bisa dikatakan bersih dari pelanggaran HAM. Di balik itu banyak sekali permasalahan HAM yang seharusnya lebih fokus untuk diselesaikan. Bukan berarti melupakan kasus penculikan mahasiswa di tahun 1997 sampai tahun 1998 itu, tetapi kami justru ingin semua kasus permasalahan HAM di Indonesia harus benar-benar diselesaikan dan dituntaskan. Kalaupun ia pada akhirnya capres tersebut terbukti sebagai pelanggar HAM, kami rasa jalur hukum secara adil dan tegas perlu untuk diberlakukan sebagaimana mestinya. Kedua, terkait isu semakin meluasnya politik dinasti pada pemilu 2024 sekarang, mungkin dengan hadirnya pencalonan sebagai cawapres dari salah satu paslon, hal ini menjadi salah satu hal yang kontroversi dan menjadi pembahasan di kalangan masyarakat serta ilmuwan atau para politikus. Pandangan ini akan tetap hadir dan kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi yang harus digarisbawahi dalam konsep dinasti politik itu ada proses generasi dan revitalisasi yang dimana hal tersebut adalah keberlanjutan dari kepemimpinan suatu negara. Dengan penaikan dia sebagai cawapres justru menurutnya memberikan suatu iklim politik baru di Indonesia, bisa iklim positif atau negatif, tergantung kita melihat dari sudut pandang sebelah mana. Ketiga, menjelang pemilihan presiden tahun 2024 ternyata juga beredar isu anak haram konstitusi. Mungkin hal ini terjadinya atas hadirnya problematik di Mahkamah Konstitusi. Ini disebabkan karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dianggap kubu dari salah satu cawapres sudah merubah undang-undang tersebut hanya untuk kepentingan pencalonan dia sebagai cawapres. Ia mengungkap bila dikaji dari aspek hukum mungkin hal tersebut dianggap sah dan tidak menyalahi aturan atau hukum yang mengatur. Selanjutnya MK sendiri sudah menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q pada UU 7/2017 tidak bertentangan dengan perlakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar pasal 28D ayat 1 dan ayat 4 serta 28I ayat 2 UU 1945. Kami berpendapat bahwa perubahan UU 7/2017 tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara rasional, adil, dan akuntabel. Terakhir, bahwa suatu norma yang merupakan open legal policy atau kewenangan pembentukan undang-undang bisa menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum. Sedangkan pasal 169 huruf Q UU Pemilu tersebut sudah memenuhi 4 kriteria sebagai open legal policy.